Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'lam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'us ila sairil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahu wa tabi'in tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at. Amma ba'du. Putus. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali barangkali bukan karena doa kita, tetapi karena memang sudah diputuskan oleh Allah. Kalau begitu, apa fungsinya doa? Keputusan Allah bahwa kita dipertemukan kembali, kan kita nggak tahu. Maka di situ kita dianjurkan berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Padahal banyak tuh yang nggak pada doa ketemu juga. Apa maksudnya? Memang mensikapi bukan cuma terkait dengan Ramadan, dengan seluruh aktivitas kehidupan kita, semuanya adalah karena takdir. Takdir ada baik, ada buruk. Takdir yang kita terima dalam konteks yang sedang kita bicarakan baik, maka pada saat itu tak ada kata lain kecuali terima kasih ya Allah. Terima kasih, bersyukur. Lebih jauh lagi tak diciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu ungkapan syukur, ya atau tidak? Kalau sudah sampai pada titik syukur, maka baru kemudian hadir firman-Nya, kalau syukur aku tambahin. Maka boleh jadi, sering saya katakan, ada orang-orang yang sudah nggak berdoa lagi. Dia hanya bersyukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena yakin ditambah. Tidak bermaksud ingin mengatakan kita ini nggak perlu berdoa. Ya, lagi-lagi kita bersyukur dipertemukan dengan subuhnya. Kita bersyukur bisa berjamaah, bersyukur lagi iktikaf sambil meneruskan mendengarkan surat-suratnya yang dia kirim, ya. Mudah-mudahan semua ini kita menjadi berbesar diri, berbesar hati maksudnya. Saat nanti ditanya oleh Allah bisa jawab.
Sudah dibaca belum surat-surat yang aku kirim? Sudah dipaham belum? Insya Allah. Seperti disampaikan, posisi kita sekarang di surat Al-Insyiqaq. Insyiqaq artinya terbelah. Nanti habis ini infitor ada lagi. Sebelumnya al-infitor. Itu infitor. Infitor terbelah juga. Insyiqaq terbelah. Tanam kelapa. Tunas mampu membelah batok yang keras. Biji ketimun semangka labu ditanam mampu membelah tanah. Itu insyiqaq. Jadi kayak terbayang makna insyiqaq, kita belah kelapa. Kalau ayatnya berbunyi demi langit ya. Apabila langit terbelah. Langit maksudnya benda-benda langit. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet-planet yang lain. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Apabila dalam Al-Quran memberi informasi pasti. Apabila datang pertolongan Allah pasti. Turunnya informasi surat An-Nasr itu saat Nabi masih di Madinah. Pertolongannya 2 tahun kemudian di Makkah, yaitu Fathu Makkah. Nah, ini udah pasti. Para sahabat menangkap kesan saat iza ja'a nasrullahi wal fath turun. Menang kalau sudah dinyatakan oleh Allah menang, dakwah berakhir karena udah menang. Dakwah berakhir berarti Nabi sudah mau berakhir. Itu ciri tanda-tanda berakhirnya usia Nabi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila lagi pasti, nggak ada yang nggak pasti. Semua iza dalam Al-Quran menginformasikan pasti. Karena pasti, ini gambaran kiamat. Karena pasti, maka maknanya dekat. Daftar haji waiting list 10 tahun, 20 tahun, itu dekat itu. Karena pasti. Bandingkan dengan yang belum daftar. Belum daftar lama ini. Terkait kiamat, kematian, kita udah pada daftar belum? Udah. Bab otomatis pasti. Apabila langit, yang disebut langit itu keterangan. Langit artinya atas. Keterangan tempat atas. Maka maksudnya benda-benda yang ada di atas. Kenapa? Insyaqqat, terbelah. Terbelah, boleh bayangkan kayak belah kelapa. Kenapa terbelah? Wa azinat. Nih jawaban kenapa. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Azinat artinya sami'at, mendengar. Kata izin
izin, azan, uzun. Nah, itu hubungannya dengan telinga. Maka di sini sami'an, mendengar. Azan berkumandang, kita dengar. Yang dengar telinga. Ya atau tidak? Azinat karena dia langit mendengar. Mendengar li rabbiha, ada kata yang dibuang, li amri rabbiha. Mendengar apa? Mendengar perintah Tuhannya. Diperintah terbelah kamu. Tidak ada yang enggak diperintah. Kita berangkat ke masjid diperintah apa enggak? Perintah. Perintahnya panggilan, masuk ke telinga, ke pikiran, diolah oleh pikiran. Oh iya, kita ada janji mau taklim, dan terus semua ada undangan. Itu karena izin Allah. Izin Allah lewat sarana karena kita mendengar. Wahuqqat dari kata hak, benar. Benar apanya? Terjadi. Jadi tinggal bagaimana batin kita mengelola informasi ini. Hasilnya sesuai dengan tingkat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang dekat baca ayat ini nangis sejadi-jadinya. Gak usah bintang-bintang terbelah yang otomatis berjatuhan. Kalau ini di sini ada tasbih, tasbihnya segede kepala, terbuat dari besi. Coba dikelantungin di sini, rantai, 6, terus digunting pada jatuh. Itu baru segitu. Ini bintang. Artinya informasi dalam buku-buku tasawuf, ada orang-orang mendengar ayat seperti ini itu menangis, terseduh-seduh, bahkan ada yang pingsan. Biasa, logik. Baca surat dari anak yang di luar negeri udah 2 tahun. Suratnya cerita tentang kebahagiaan, kegembiraan. Kita ingat gembira walaupun dalam hati. Bahkan lebih dari itu, demonstratif. Si ibunya baca surat dari anak, ayah, nih lihat, anak kita itu di sana luar biasa, dapat penghargaan, dapat hadiah semua. Jadi logik sekali. Sehingga memang sudah dirancang oleh Allah, bentuk hidayahnya adalah bahasa. Dan luar biasa aneh, bahasanya Arab, kita bukan orang Arab. Maka di sana menjadi ada pikiran, keyakinan, tidak mungkin kita tidak diberi potensi untuk bisa berinteraksi dengan bahasa Al-Quran meskipun bukan bahasa kita. Maka ada usaha-usaha membantu, diantaranya menterjemah. Itu juga mendekatkan. Wa idzal ardu muddat, nanti bumi yang kita lagi duduk di atasnya, berjalan, beraktivitas, ya bumi lah, muddat, dipanjangkan. Itu dalam tajwid ada mad, panjang, 2 harkat, 3 harkat, 6 harkat, panjang, dipanjangkan. Ya ada tukang martabak apa enggak ya? Martabak putar, martabak telur
Jadi lebar apa enggak? Lebar. Lebar kayak gitu. Baru mufasir menjelaskan, ketika gunung diratakan, bangunan pepohonan ditebang, itu jadi panjang, lebar. Rumah kita banyakkan kamar, akhirnya ditobrak kamar semua. Nah, kayaknya lebaran ya. Gitu. Boleh mau dipahami dalam artian diluaskan secara harfiah atau dikesankan. Nih komplek juga dirubuhin semuanya, jadi lebar. Lega bahasa kita. Nanti kayak begitu. Apa kepentingannya? Karena manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat kan perlu tempat ketika dibangkitkan. Maka Allah informasikan tempatnya dilebarin. Dibahasakan idzal ardu muddat. Udah semuanya rata, lebar, bahasanya dipanjangkan, baru Allah cerita berikutnya. Ini cerita tentang kita, tentang manusia. Apa itu cerita wa alqat ma fiha wa takhallat. Alqat melempar. Apa yang melempar? Siapa yang melempar? Bumi. Udah rata, terus yang di dalamnya dilempar, dikeluarin. Ma fiha, semua yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dari sekian semua yang ada di dalamnya, pertama manusia, kita yang dimakamkan, dan sudah diproses oleh Allah menjadi manusia kembali, bukan debunya yang dilempar. Kita gali kuburan yang udah 5-6 tahun, nggak ada udah. Tulangnya juga ya tinggal dikit ya. Dan dari sekian jenazah kita ada yang nggak hancur. Apa itu? Tulang ekor. Nanti raba-raba tulang ekor di rumah, nggak hancur. Subhanallah. Dia nanti yang menjadi dipertemukan dengan ruh kita, maka kita wujud lagi, terus dilempar, dikeluarin. Itu dia wa alqat. Yang kedua, seluruh kekayaan yang ada di dalam bumi, dalam rangka Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya yang terjerembab serakah, lalu menjadi ingkar. Bentuknya apa? Bentuknya kalung emas, nongol itu di depan orang yang waktu hidupnya nyimpen emas. Ini dia gara-gara ini. Kayak begitu Allah ingin menunjukkan, jangan sampai ada di antara kita kesan yang ini mah enggak. Kan ada tromol masjid, ambil 1000, nanti ditunjukkan juga, direkam. Jangankan Allah, sekarang aja ada kita kenal namanya jejak digital, ya kan? Pagi-pagi janji, sore-sorenya udah dibantah. Kalau hadisnya bunyi banyak, nanti satu zaman orang paginya beriman, sorenya udah kufur. Model gitu. Bukan paginya ke masjid, sorenya ke gereja. Bukan kayak gitu. Ada yang sorenya iman, paginya. Oke. Fi wa takhallat. Takhallat kosong.
kosong. Jadi nanti yang di dunianya korupsi nanam singkong, ditunjukin tuh singkong, gitu kan? Mana singkongnya belum ada. Itu maksudnya keluar sih. Yang di nikel itu ditunjukin. Batu bara ada batu bara. Ada hasibuan. kosong. Kita mau pindah rumah atau rumah mau digusur, kan berbahaya. Dikeluarin nggak isinya? Udah kosong. Bumi juga begitu. Maka ditangkap kesan di sana, Allah kesal dikasih kekayaan, suruh makmurkan semua, bagi-bagi, dimakan sendiri. Nanti ditunjukin tuh dia kamu serakahnya di sini, kamu di sini. Udah bagi-bagi, apa itu? Bagi-bagi kekayaan, dikira kekayaan nenek moyangnya. Ya, wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Diulang lagi tuh. Kita juga suka ngulang bicara karena ada kesan psikologis, perlu diulang. Kenapa perlu diulang? Ada keraguan sehingga perlu ditegaskan. Tuh. Kayak begitu. Kalau tadi langit terbelah karena mendengar perintah Tuhannya, maka kemudian bumi memanjang, dilempar semua isinya keluar, dia jadi kosong. Itu juga bukan kemauan bumi. Azinat, karena dia mendengar apa? Perintah. Udah kebayang belum mendengar? Saya bertanya, siapa yang bikin manis gula? Yang punya yang punya apa itu penyakit gula namanya? Nah, kalau dalam konteks ini Allah yang nyuruh manis kamu ya. Kamu bilang ke garam, kamu asin. Lewat apa? Lewat sunnah. Sunnahnya undang-undangnya. Dibikin api, maka disuruh panas. Allah. Dibikin besi, kamu keras. Allah yang nyuruh, dia dengar, maka jadi keras. Bikin tempe, empuk, gak bisa bertukar. Bertukar namanya menukar sunnatullah. Tempe keras, besi empuk. Bikin jembatan pakai tempe. Itu sarapan pakai besi, bungkus jadi lontong besi. Itu sunnah. Hukum semua ciptaannya itu pada saat yang sama diberi juga undang-undangnya, hukumnya, bahasa teologinya sunnah. Maka kita kenal dengan sunnatullah. Sunnatullah. Oke. Ini azinat li rabbiha wa huqqat. Karena dia mendengar perintah Tuhannya. Juga kalau kita mau mengambil pelajaran, ciptaan Allah yang diberi akal, pendengaran cuma manusia. Pohon enggak. Semua selain manusia enggak. Nah, ini juga sebenarnya nyindir. Itu nangka aja denger. Duren denger apa enggak? Denger. Seolah Allah mau bilang sama kita, ya
dikasih kuping nggak denger azan. Itu maksudnya. Terlalu. Bahkan luar biasa ada ayat-ayat Al-Quran ya di mana Allah memperlakukan ciptaan-ciptaannya yang bukan manusia, tak punya akal. Itu seperti manusia yang punya akal. Nabi Nuh banjir tuh, azab buat umatnya. Selesai udah pada mati semuanya, Allah bilang kepada bumi, ya ardubla'i ma'aki, wahai bumi, tuh dipanggil, telan airmu semua. Wahai langit, stop hujanmu, tuh bilang. Kan dalam rangka memberi pelajaran. Wahai rambut, putihlah, izin itu. Putih apa enggak? Putih. Udah putih diitemin lagi, itu kan namanya nggak mau denger. Dia udah denger terus dibikin nggak denger. Sama aja kita ini udah denger dibikin budak gitu kan. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Cerita kedahsyatan kiamat buat siapa? Buat manusia. Akhirnya gak tergugah, baru dipanggil ya ayyuhal insan. Nih, menarik. Dulu sering saya katakan manusia disebut dalam Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Ini insan, di ayat lain anas, karena memang karakteristik makna sifat yang hendak ditonjolkan oleh Allah pada kata yang mengandung arti manusia beda-beda. Insan manusia secara psikologis suka lupa. Kita lupa. Udah punya harta cukup nisab, haul lupa. Ada waktu sholat lupa. Ada janji lupa. Itu insan tuh. Maka ada surat namanya insan. Maka dalam konteks aktivitas manusia, kehidupan manusia, bahwa nanti ada kiamat, kita disebutnya manusia, insan. Karena pada lupa. Pertanyaan, ini pada ingat nggak sama kiamat? Hah? Oh, apalagi kalau lagi prasmanan, kiamat kan mati. Pada ingat mati enggak? Oh, ada kambing guling, ada apa itu? Lontong mah nggak ada dah. Itu maknanya, ingat atau tidak? Terhadap kedahsyatan kiamat ini, Allah melihat kita banyak lupa. Bagaimana kelihatan lupanya? Dari perbuatan. Maka kata yang digunakan untuk Allah memanggil yang didahului dengan cerita kedahsyatan kiamat, ya ayyuhal insan. Manusia, iya benar. Kalian mulai bangun tidur sampai tidur lagi dalam keadaan sibuk luar biasa. Apalagi yang terlibat KPPS itu kemarin, sibuk banget. Masya, sampai apa itu, kelewat batas, ya. Itu baru di tingkat RT, apalagi di tingkat pusat. Udah sampai ngumumin salah surat. Ini bukan yang kadih itu artinya. Sibuk sekali, sibuk. Sesuai dengan profesinya. Oleh karena itu bersyukurlah yang udah pada pensiun. Makanya masjid penuh sama pensiunan.
Jadi dalam konteks Islam nggak ada pensiun, cuma pindah, sibuknya sama. Ya, oke. Innaka kadihun, kerja. Tujuannya itu kerja cuma dua, baik buruk, baik buruk. Baik yang baik atau yang buruk tuh ila rabbika. Nanti ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali kepada balasan Allah. Ingin menginformasikan kepada kita setelah cerita tentang kedahsyatan kiamat, bahwa amal kita pasti dihisab. Namanya hari hisab. Umul hisab tidak mungkin ada kecuali setelah kebangkitan. Kebangkitan ada setelah kiamat. Kiamat identik sama huru hara. Kita sering ada huru hara kecil di rumah tangga, suka pakai kata kiamat. Rumahnya lagi kiamat, jangan mampir dulu. Itu kiamat. Ya, huru hara. Kadhan, ini menunjukkan sungguh sibuk. Famulaki, maka usaha yang membuat kalian sibuk luar biasa dalam hidup itu mulaki, orangnya nanti ketemu sama hasil usahanya, artinya balasannya. Kayak dulu saya berilustrasi, pertama sibuk jangan kayak model orang jaga warung, pembeli banyak banget sibuk, bukan seperti itu. Kita lagi nganggur aja itu dianggap kerja, ngelamun dianggap kerja. Ini duduk nih, amal kerja, denger kerja itu amal. Sehingga dulu saya ilustrasikan bangun jam 3 malam ada kecoa terbalik, dibalikin lagi apa diinjak? Itu juga masuk kategori sibuk. Kalau dibalikin lagi, pertanyaan, kebaikan apa bukan? Kebaikan. Kebaikannya itu namanya zarroh, kayak debu beterbangan, terlihat saat sinar matahari masuk ke ventilasi, diambil satu, ditimbang, timbangan kaca, ada berat nggak? Nggak ada. Itu namanya mayamal misqala dzarratin khairan yara. Kayak gitu juga dalam pandangan amal menurut Allah ada dibalas. Nanti itu dihisab, ditunjukin. Dia ketemu. Satu lagi memaknai famulaki, bukan ketemu dengan amalnya dan balasannya, tapi hi-nya Allah. Ketemu Allah. Sama dia juga. Ketemu Allah bukan seperti kita ketemu teman. Maka kata Mu'tazilah Zamakhsyari, ketemu amal, balasan Allah, famulaki. Jadi tidak ada satupun ini amalan yang nggak dibalas dan balasannya pasti ketemu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, baru cerita suasana hisab. Jadi hisab, Allah punya buku catatan, diberikan, memberi informasi. Allah bikin syariat, aturan lah itu, hukum-hukum itu harus menyesuaikan diri dengan logika manusia. Maka ada istilah buku catatan,
Ya tidak. Kita juga begitu, utang piutang udah 5 tahun karena baik si A, udah nggak usah ditagih. Ya, ntar juga tuh baik sangkanya, ntar juga dia punya rezeki dibayar. Enggak juga. Udah ditagih, udah lama. Dia minta bukti mana? Itu kan logika, mana buktinya? Ya udah susah. Maka dalam konteks syariat Allah, balasan itu diberi bukti. Ini catatannya. Kalau yang baik ini simbol kanan. Dalam dunia politik juga ada aliran kanan, aliran kiri. Kita ini kanan enggak, kiri enggak, tengah. Apa kata Allah? Adapun mereka-mereka yang kitab catatannya diberikan dengan tangan kanan, baik yang memberi maupun yang menerima sama-sama pakai tangan kanan, simbol. Oh, senang sekali dulu pada sekolah SR apa enggak? Ada kenaikan kelas dibagiin rapot. Tuh, ada yang senang jingkrak-jingkrakan di atas meja karena biru semua. Ada satu lagi yang emang bukan nakal, malas, kagak paham angka, gak paham warna. Dia lebih seneng lagi karena semuanya merah. Tuh, saya mau merah. Ada nanti begitu juga, ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang terima catatannya dengan tangan kanan, diberikan pakai tangan kanan, maka hisabnya ringan. Kita ke puncak, surat-surat kendaraan lengkap, ada razia, tunjukkan. Oh, polisi udah tahu betul, baru diliatin aja, terus itu maksudnya hisab ringan. Hisab ringan. Udah segini dulu, ya, sampai ayat 8. Tuh, nanti kita mulai ayat 8 lagi masuk ayat 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menjadi beralasan untuk menambahkan keimanan kita kepada Al-Quran. Silakan Pak. Sekalian, ada yang bertanya, silakan masih ada waktu sebelum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita berbicara tentang kiamat. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tanda-tanda kiamat itu bagaimana, Pak? Sehingga kita bisa siap-siap misalnya. Tanda-tandanya yaitu Pak Chandra nanya. Telepon Pak, telepon dulu. Iya. Jadi tak ada fenomena kehidupan kecuali semuanya tanda. Bahkan ya semuanya tanda. Tapi pada akhirnya sebenarnya Nabi yang menginformasikan tanda kiamat sebenarnya nggak pengen menginformasikan. Lagi sekarang apa sebab? Sebab khawatir nanti pikiran berbalik.
Kata Nabi saat ditanya tentang kiamat oleh Jibril, hadis Umar bin Khattab itu, akhbirni anil iman, dijawab. Akhbirni anil Islam, dijawab. Akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Lalu dia jawab, wamal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Justru yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Ya udah kalau gitu tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Di antaranya orang-orang miskin dulu sekarang pada bangun, main tinggi-tinggian bangunnya. Tuh lihat dong, itu tanda kiamat. Lihat. Nanti ada orang pakai baju perempuan tapi seperti telanjang. Nah, ini mah yang nanya udah sering ngeliat. Tambah ngeliat tanda kiamat, tambah dipelototin. Iya, itu kalau gini. Apalagi di TikTok yang itu. Tanda kiamat. Ya. Bagaimana khawatir berbalik? Boleh kita tes. Kok udah ada tanda-tandanya? Belum juga. Tuh gitu khawatir. Maka sampai pada kesimpulan, memang Allah, Nabi lewat nabinya menginformasikan tanda-tanda, bukan hanya sebatas menginformasikan tanda itu, tetapi ingin menginformasikan pasti adanya. Kalau pasti adanya ternyata para hamba ini nggak bergeming, baru udah dikasih tanda-tanda itu. Jadi yang penting substansial adalah kiamatnya itu sendiri. Kiamatnya itu sendiri diantara tandanya yang kembali ke tanda hari Jumat. Ini hari apa nih? Berarti berapa hari lagi? Kan nggak ada artinya. Katanya Jumat yang mana? Akhirnya orang mengabaikan informasi tentang tanda. Oleh karena itu yang substansial adalah kiamatnya itu sendiri, gitu. Kiamatnya itu sendiri, siapa yang tahu? Ada orang tanya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang kiamat. Kapan datangnya? Karena Muhammad Rasulullah Nabi, dia pengen jawab. Ya kan? Padahal dia nggak tahu. Sebelum jawab langsung ditegur oleh Nabi, oleh Allah. Itu ayat berikutnya. Fima anta min zikroha. Kau bisa tahu dari mana tahunya? Kau mau menjawab. Itu ayat berikutnya. Fima anta min zikroha. Apa dasarnya engkau mau menyebut? Maksudnya mau menjawab. Baru kemudian pernah juga saya bilang, kita diberi umur tambahan 200 tahun lagi. Ketemu nggak kiamat? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Hampir nggak ketemu. Dalam batas keyakinan ukuran rasio kita. Buktinya udah nanti anak cucu cicit kita juga nggak ketemu, apalagi kita. Oh, kalau begitu memahami kiamat bagi setiap individu kita adalah kematian kita, itu kiamat. Kalau kiamat itu dahsyat, maka sakaratul maut luar biasa dahsyat. Udah ditunjukkan di mana tempat kembali kita. Emang begitu ayatnya. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sementara yang satunya tak iman ditunjukkan tempat kembalinya. Itu makanya apa itu gelisah, sedang sakaratul maut karena nggak mau ngelihat itu. Allahu a'lam bishawab. Dah
Jangan pada nanya lagi. Halo, silakan. Terkait dengan hari kiamat yang begitu mengerikan ya, apalagi tadi hal yang terkait dengan perbuatan kita, sehingga banyak sekali karena begitu banyak perbuatan yang takut memberatkan kita gitu ya, sehingga banyak orang kaya pengen jadi orang miskin gitu. Seperti Rasulullah yang punya apa-apa punya kurang. Nah, apakah yang dimaksud itu mengurang-ngurangin beban gitu, sehingga ada hisab yang berat atau hisab yang ringan gitu. Apa hanya sekedar itu? Mungkin ada pandangan lain bagaimana? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat, barzakh, akhirat, kehidupan sama dengan kehidupan dunia. Harga-harga naik meningkat. Ada yang menjadi kesusahan. Tapi bagi mereka yang banyak duitnya, enggak berpengaruh. Apa maknanya? Tergantung kondisi masing-masing. Nanti kiamat juga begitu. Matahari panas maka banjir keringat. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sepusat, sedada, seleher, ada yang adem. Lagi-lagi amal. Kita juga nih hidup di dunia gitu. Kata yang di kolong jembatan, Jakarta neraka. Kata yang banyak proyeknya, Jakarta Kalau nggak begitu, nggak ada artinya amal. Itu kan sesuai. Bang Beca satu hari dapat setoran berapa? Sama kehidupan dunia. Tapi ada yang cuma tidur-tidur di hotel, terus rekeningnya tambah. Tambahnya banyak banget lagi. Enggak lagi pemilu itu duitnya karungan. Bagus. Ya ambil. Ya sayangnya enggak ke Nurul Iman. Jadi demikian amal. Ya, ada lagi yang lain. Silakan. Apakah yang dimaksud dengan hisab yang mudah dan hisab yang diteliti? Iya. Karena kita menemukan hisab itu kalau hanya memudahkan yang diteliti. Iya. Kayak tadi ilustrasinya. Ada razia, surat-surat lengkap, itu kan ilustrasi mendekatkan paham. Paham dari mana? Dari kata yasiro, mudah. Oh ya, langsung. Semuanya simbol. Tanpa ada hisab, Allah udah tahu apa belum? Udah tahu. Lagi-lagi akarnya tadi Allah menciptakan syariat, termasuk informasi terkait dengan yang gaib ini, menyesuaikan diri dengan akal manusia. Ada penjaga surga, penjaga neraka. Lah, emang masih perlu penjaga. Itu untuk kepentingan manusia. Sehingga kita nggak mempertentangkan mudah sulit, mudah sulit, setengah mudah, setengah sulit. Nabi bersabda, siapa membangun masjid di dunia
maka akan dimakmurkan istana di surga. Emang di surga masih perlu istana? Gitu. Apa maknanya? Mendorong supaya kita bergegas. Kenapa pakai dijanjiin istana? Emang siapa di antara kita yang nggak suka sama istana? Tuh bangun rumah pada main jelek-jelekan apa main bagus-bagusan? Bagus-bagusan, itu kan logika manusia. Nggak ada yang jelek-jelekan. Jadi demikian, Allah a'lam bishawab. Udah ya, silahkan. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.